Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted end, and to die. Bang Rostrum tolong bacain dong, ini tulisannya apa Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih Bang? Karesteng. Holy Ghost. Bible. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zaraustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya dari Holy Spirit tadi pastinya udah. Udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data, saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa? Primer, yaitu Quran, ya kan. Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Quran Bang, nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, sudah, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan kiamat, Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya. Nasrani, Sabi'in, yani Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Iya. Bahwa sebelum Islam ada, agama ini Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul. Bahkan betul. kita lihat Gini. nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Aduh. Majusi. Nih, kita lihat nanti, coba saya baca Aduh. lagi Bang ya. Lanjut Iya, selanjutnya. iya, Bang. Ini banyak nih, Bang. Anda Sabar, menggali Bang, bubur ya, Bang. tenang. Aduh Bang, pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Rida menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini katakan mereka ahli kitab, Bang. Tapi karena Islam benci, ya, mereka masuk dalam Islam. Loh. Itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, ahli kitab, Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang, ahli kitab dalam hal berakhir. Ya, silakan Bang Zuma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian, itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Majusi. Belum selesai ngomong kok sudah dipotong-potong. Ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang, kalau sebentar ini. dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat. Sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3, di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti
agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi, dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu, kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh, dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya, berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat Iya. sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca itu saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya Jibril. kepada Gini Alkitab. aja Jibril. Gini aja. Oh, Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh bang, hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar, saya potong. Gini aja Jibril, Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat saya itu kasih waktu DPO gimana? bang, Boleh? saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Dia banyak Iya data. saya Silakan. takut, Berani nggak? iya. Sama DPO saya takut bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Ayo, ada. Nah kalau offline ayo. Ayo. Enggak ini Ayo, Bang offline. Rosrum, silakan Bang Rosrum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, Bang Rosrum. tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya. Bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin ingin memberhentikan, karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu gitu loh. Nanti Dan sekarang Zoroaster tadi saya udah tunjukin Ya. Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih bang. Maksudnya akuilah. Mau gimana? Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau Abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapak itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapak itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, memang ada beberapa kita mengalami revisi ya. Dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu
tidak bisa asal dikopi, diperbanyak ya. Itu hanya rohaniwan-rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu-begitu, Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap, ya, Bang Rostrum. Ya, nanti lanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen. Ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan, Bang Rostum tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman-teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya. Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostrum, ini saya bisa bukain ya datanya sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostrum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah di sini bukunya Bang. Nah di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih Bang? The Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi, ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Oh, Bang. Tadi saya mute. Oke, lanjut aja Bang. Nah ini kitab mereka untuk pembaptisan Bang. Ini dari bukunya The Najote Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah ini Bang, pembaptisan. Nah ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih, jadi saya belum keluar semua muntah saya. Baru sampai Holy Spirit tadi. Aduh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi mengantri, saatnya Anda berdiskusi dengan baik, siapkan mental sehatnya. Ya, jangan sampai gemeteran, baru aja narasi Gurunda udah mental.
Oke, silakan kita diskusi baik-baik. Bang Rostum sudah siapkan mentalnya. Ketika Bang Rostum berusaha berpikir waras, malah dituduh Muslim bayaran. Aduh, nggak beres juga ini Oten di bawah. Susah juga Enggak, ya. berarti bagus Ustadz. Berarti yang sopan-sopan itu Islam. Oh gitu ya? Iya, Gitu jadi yang sih. santun-santun. Jadi kalau santun, oh Islam kamu. Berarti Muslim santun-santun dong. Iya, betul-betul. Hmm. Hmm. Udah kepanasan duluan Ayo tadi. naik Kristen. Tadi banyak yang pengen naik. Ada gurun deh. Pada ciut semua. Norman, Muslim. Bang Norman, Muslim. La ilaha illallah. Lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan gurunda-gurunda juga host, terima kasih sudah dinaikkan. Saya masih belajar, jadi ikut menyimak aja dulu. Oh iya. Kita Ya, turunkan ya Bun ya, Mbak ya. Oke, baik, terima kasih. Kasihan, kan belum selesai ngomongnya. Sejam kali nih host. Satu. Ayo teman-teman, kok pada ngacir ada gurunde? Udah gini aja, biar enak dipilih mana yang ahlul sejarah, ya, yang ahlul apalagi kalau ahlul maki-maki sama congor, ayo sama saya aja. Ayo. Nah, berarti kalau kita sedikit ke perpagangan ya, pagangan. Itu Pagan. itu perpaganan, pagan. Itu Hindu dengan Trimurti, dengan ajaran inkarnasi. Kok mirip-mirip ya di Kristen? Kalau orang Hindu, saya kebetulan punya rekan bisnis kerja ini apa segala macam orang Hindu sama Buddha, mereka nggak marah Bunda dipanggil pagan, karena yang Hindu aja Tuhannya 3.000 kan. 3.000 banyak kali ya. Berarti kalah dong Kristen ya, cuma 3. Oh, makanya saya takut sama mereka. Tadi kalau saya takut nanti itu ini dikeroyok. Tuhannya aja rame banget. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Mungkin Tuhan-Tuhan kecil ya. Aduh. Dan mereka nggak marah dipanggil pagan karena memang mereka menyembah alam. Ya kalau kita lihat ya Bang Rostrum, izin boleh bertanya sedikit Bang ya. Kenapa di gereja Katolik itu banyak berseliuran patung Bang? Apa itu mengindikasikan memang pagan? Silakan Bang. Patung itu kalau dari versi kami kan sebagai ilustrator aja, sebagai ilustrator untuk Maaf Bang Rostrum. Bang Rostrum, gitu. Ya. Bang Rostrum, sebelum Bang Rostrum menjawab, abis ini Bang Rostrum yang jawab. Jadi Bunda, kalau dari segi pagan, mereka akan menjawab, oh enggak, kita nggak menyembah berhala itu. Itu hanya simbol, itu hanya instrumen kami untuk mendekatkan diri sama Tuhan kami. Itu jawabannya. Nah, silakan Bang Rostrum, apakah jawabannya sama? Silakan. Ya, terima kasih untuk juru bicara yang baik. Silakan Bang Rostrum. Ya betul, ilustrator kan itu sebagai media untuk bagaimana kita bisa berdevosi. Istilah bahasa kami adalah berdevosi untuk membuat pikiran ini bisa berkonsentrasi kan begitu. Dari Bang Jibril tadi sampaikan. Ya memang itu kalau kami ya dari internal kami seperti itu. Tapi Bang, kalau kita ke Bible ya. Bunda, Yesus sebelum itu, masuk Bunda, izin disapa dulu tamunya Bunda. Oh, Tandut. Selamat sore Tandut. Kristen? Tandut. Bang Tandut. Bang. Tapi Yesus nggak pakai ini ya Bang ya, media ya. Kalau dia berdoa, dia bersujud, nggak pakai media ya, beda ya Bang ya sama Kristen. Ya, Ini lagi si Tandut. itu dia. Maksudnya Bang itu dia.
Ya, kan berbeda gitu. Iya, saya sekarang berhati-hati ini, saya sudah dituduh ini tuh yang chat itu keterlaluan juga. Abangnya harus agak kasar bang, biar nggak dituduh muslim bang. Abang mesti ke Kristen-Kristenan bang. Iya bang. Padahal sudah sampai sekarang sudah masih kan masih. Aduh. Cuman teman-teman ini nggak bisa membedakan, saya bicara dari sisi sejarah. Itu dari sisi sejarah. Itu mungkin teman-teman saya memahaminya berbeda di situ dan mereka langsung pada dogmanya. Gak apa-apa teman-teman, kita gali pemikiran atau pikiran Bang Rostrum ini yang jujur, jadi oten jujur loh. Tidak oten tapi jujur. Bang Rostrum mesti ini tantrum dikit, jadi orang mikirnya oh ini Kristen juga gitu. Tapi ada pidana naik. Tapi iya, halo, selamat sore. Kristen Muslim bang. Puji Tuhan, 100% Kristen. Oh silakan bang. Saya punya teman ini. Bang. Ya, jangan diturunkan ya bunda, teman saya ini. Iya. Oh iya bang. Lagi nyimak aja nih. Lagi nyimak. Ya silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, diskusi sama guru kami di sini, banyak guru kami, ada guru kami juga, silakan. Ini judulnya Kristen sama dengan pagan itu, coba biar saya paham. Silakan Gurunda, tapi Ya baik. Ya, terima kasih ya. Saya boleh kasih paparan sedikit aja. Sedikit ya. Boleh ya bang ya? Yang puas guru dah. Ya boleh. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jauh sebelum agama Kristen ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, kita tahu bahwa masyarakat Romawi kuno itu pada mulanya memiliki aliran kepercayaan berupa animisme. Apa animisme itu? Kepercayaan akan adanya roh atau kekuatan yang berkaitan dengan semua hal atau kejadian yang ada. Lalu kemudian ajaran animisme ini lambat laun berubah menjadi politeisme. Apa politeisme itu? Percaya bahwa segala yang ada di bumi ini ada kemudian apa istilahnya itu, pneuma atau roh-roh atau dewa-dewa atau teos-teos yang mengatur kemudian, tak terkecuali tentang hidup seperti soal cinta, cuaca, urusan pertanian dan seterusnya. Nah, berkembangnya politeisme yang tadinya adalah animisme dalam masyarakat Romawi itu tidak lepas dari pengaruh besar daripada orang-orang Yunani atau bangsa Yunani. Kenapa demikian? Karena kondisi geografis yang sangat memungkinkan antara budaya yang ada pada pengajaran orang-orang Yunani itu secara geografis berpengaruh kepada masyarakat Romawi. Jadi ada pertukaran kebudayaan, ada pertukaran keyakinan. Nah inilah kenapa kemudian dewa-dewa dalam kepercayaan Romawi itu memiliki adanya kesamaan atau kemiripan mitologi Yunani. Misalnya yang tidak asing kita pelajari dari SD atau SMP kita tentang Jupiter yang memiliki kesepadanan dengan Zeus, atau Hela, Juno, kemudian Minerva dengan Athena. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, selain pengaruh dari Yunani, daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian oleh Kekaisaran Romawi itu berpengaruh dalam perkembangan dewa-dewa mereka. Makanya dewa-dewa kepercayaan Romawi ini itu sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki ada 3 sembahan dewa yang utama,
yang saya sebutkan tadi, Jupiter, kemudian Juno, kemudian Minerva. Nah, tiga dewa ini atau tiga Tuhan inilah yang kemudian mempengaruhi nantinya. Lambat laun, ya lahirlah agama yang mereka sebut Katolik hari ini. Jadi dari animisme, kemudian politeisme, kemudian muncul Katolik. Apakah semuanya itu satu warna? Tidak satu warna, tetapi mereka ada keterkaitan yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat erat. Oleh karena itulah kemudian mereka membutuhkan satu konsep yang berasal dari Yudaism untuk dari politeisme ini menjadi Katolik. Mereka membutuhkan kemudian terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk mengait-ngaitkan dengan konsep yang mereka bangun sehingga lahirlah agama Katolik sebagai agama kekaisaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai pagan, ya itu sudah pasti itu. Secara data primernya gimana? Coba kita lihat saudara. Ketika orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, ketika orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus, ketika orang Kristen bermujizat pakai nama Yesus, kenapa Yesus yang asli justru mengatakan aku tidak mengenal kalian? Karena konsep yang dibawa oleh orang Kristen terkait dengan pandangan keyakinan mereka kepada oknum Yesus Kristus tidak sama dengan ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, melainkan pola yang dibangun oleh orang Kristen terhadap oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu sama persis dengan pola pengajaran orang-orang Romawi kuno terhadap Jupiter. Bahwa Jupiter kemudian menjelma, lalu kemudian dia turun ke atas muka bumi menjadi manusia. Ini yang dibawa oleh konsep Kristen. Sehingga ketika dipertemukan dengan Yesus asli dari Yahudi, mereka ditolak dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Itulah bukti akurat secara data primer kenapa Yesus mengusir orang Kristen di dalam Matius 7, 22, 23. Karena Kristen ini memang tidak dikenali sama anak Maria. Mereka hanya nebeng, mereka hanya numpang tenar dengan membawa nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus. Sebab akan muncul Kristus-Kristus palsu. Nah, Kristus palsu inilah yang diduga dipakai oleh orang Kristen, terbukti ketika mereka mengusir setan, bermujizat dan bernubuat pakai nama Yesus Kristus. Rupa-rupanya Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Apa kata Yesus? Tanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang diseru oleh orang Kristen selama ini? Dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana yang diseru? Ternyata anak Maria tidak mengenalnya. Nah, itulah bukti bahwa tema ini sangat betul. Demikian. Silakan, Bang Nabi. Oke. Terus kalau kita tarik sekarang ya, sekarang kan banyak sekali orang-orang Islam yang mulai mengakui bahwa Yesus atau Isa itu adalah Nabi. Apakah ini tidak sama? Artinya mereka mulai mengkait-kaitkan bahwa Islam adalah agama yang diteruskan atau apalah dari Yahudi dan Kristen. Jadi mereka mengakui bahwa Yesus atau Isa adalah nabi mereka. Bukankah itu yang disebut Yesus waktu itu, bahwa jangan kamu mengakui Yesus sebagai nabi kalian, karena kelakuan kalian beda dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang Yesus ajarkan itu kan hal kasih. Kasihilah musuhmu, atau berikan pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar. Itu kan ajarannya Yesus. Sekarang yang terjadi, orang Islam kan banyak sekali menggunakan nama Allah, berteriak Allahu Akbar dan segala macam untuk melakukan kekerasan. Kan itu bukan ajarannya Yesus. Berarti kan yang menggunakan Yesus, yang seharusnya yang sekarang dihardik waktu zaman Yesus itu, kenapa kalian yang menggunakan nama Yesus itu sebagai sebagai nabi, menggunakan nama Yesus untuk membenarkan perlakuan yang tidak baik, yang tidak
yang Yesus ajarkan itu kira-kira bagaimana itu teman-teman? Ya, baik. Jadi saya ibarat Anda bermimpi ingin sampai di seberang lautan, sedangkan Anda menyeberangi sungai aja tak sanggup. Jadi gini, saudara, kalau berbicara mengenai Yesus Nabi, memang tumpah ruah dari dalam kitab saudara yang mengatakan Yesus itu Nabi. Justru ini yang kita sedang bahas nih. Ketika Yesus itu ternyata Nabi, Yohanes 14 nomor 19, Yohanes 4 nomor 2, Yohanes 4 nomor 42 dan seterusnya. Yesus itu memang disebut Nabi oleh orang sesamanya. Bahkan dirinya sendiri menyebut itu bahwa Nabi tidak dihormati di mana dia berasal. Nah, kemudian saudara, ketika Anda mengatakan kami yang dihardi, mau sampai kapan coba saudara memperbodoh diri dengan mengatakan orang Islam dihardi oleh Yesus? Orang Islam tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan, tidak ada yang mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang yang bermujizat pakai nama Yesus itu Kristen. Tapi pertanyaannya Yesus yang mana? Karena Yesus anak Maria justru mengatakan aku tidak mengenal kalian. Berarti tidak tergenapi apa yang terjadi bahwa akan datang penyesat dengan memakai nama aku Yesus Kristus. Dan inilah yang sedang kalian gunakan. Penyesat yang bernama Yesus Kristus inilah yang kalian pakai namanya. Sehingga Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Coba ini, sederhananya nih, kita buat kemudian sederhananya. Orang Kristen mengobati orang sakit. Yang mereka panggil siapa? Yesus, dalam nama Yesus. Orang Kristen mengusir setan. Nama siapa yang mereka panggil? Dalam nama Yesus. Apa mungkin kalau Yesus yang adalah manusia biasa yang diberi kekuatan sebagai mukjizat kepadanya adalah Tuhan dalam konsep agama Kristen? Ketika Kristen mengatakan, wahai Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini dari penyakitnya dalam namamu, aku sembuhkan orang ini, aku jamah dia sehingga dia sembuh. Kalau konsep Anda betul, berarti Yesus yang adalah anak Maria itu berarti Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia maha melihat. Kalau dia maha melihat, tentu dia maha mendengar. Kalau dia maha melihat, berarti dia mengenal kalian. Sayangnya yang melihat alam gaib, yang melihat dari alam gaib kepada alam manusia itu adalah iblis. Yesus tidak. Kenapa Yesus tidak melihat alam manusia sekarang ini? Karena Yesus sama manusia yang diberi kekuatan dan mukjizat oleh Tuhannya. Sedangkan iblis, dia berkuasa atas dunia ini. Sehingga ketika Anda memanggil nama Yesus, yang melihat bukan Yesus anak Maria, tapi si penyesat yang adalah si Iblisis yang Anda panggil. Karena kenapa? Yesus terkaget ketika dia hari kemudian nanti Anda akan menyeru ke dia. Dan Anda mengatakan, loh, bukannya tadinya kami memanggil namamu, mengusir setan bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus yang tidak maha melihat ini, yang tidak maha mengetahui? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyala daripadaku kalian semua adalah membuat kejahatan. Muncul pertanyaan, lalu Yesus mana yang kalian pakai selama ini mengusir setan? Yesus mana yang bermujizat di tengah-tengah kalian? Kayak Rasul Lewis. Yesus mana yang dipanggil itu? Yesus apa yang datang kepadanya untuk mengobati orang? Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal. Lalu Yesus yang mana? Hanya ada dua kandidat. Yesus anak Maria atau iblis yang mengaku Yesus. Itu adalah pertanyaan saya kan jelas tadi. Yesus sudah menyatakan kalian hai pembuat kejahatan. Yang menggunakan nama Yesus untuk berbuat kejahatan saat ini siapa? Itu Kristen. ada Kristen yang pakai nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit. Dia hanya Kristen dengan nama Yesus. Saya katakan itu tetap membuat kejahatan. Jadi dia wajar kalau diusir dengan nama Yesus. Orang siapa yang di sini kan yang berbuat jahat. Hai, siapa yang memakai nama Yesus, Bang? Islam atau Kristen? Saat ini kan Islam juga memakai nama Yesus. Menjelaskan bahwa kita sebelumnya itu berbicara tentang siapa? Tentang Muhammad. Kalau yang lebih banyak bisa memakai Yesus.
alias 350 tahun gitu. Kejahatan apa yang dilakukan umat Islam di Nusantara ini? Menjajah, membunuh 350 tahun gitu ya. Kita bicara konteks Nusantara konteks apa ini? Ada kepentingan lain di situ, kan? Adakah kejahatan yang lebih jahat? Sabar, adakah kejahatan dia? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain mengganti pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus? Adakah bang? Adakah kejahatan di atas muka bumi ini selain dari agama yang menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok yang bernama Yesus Kristus? Adakah kejahatan daripada itu yang lebih parah? Pencipta langit dan bumi, manusia memberikan dia nama. Itu kan jahat. Dalam pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu tetap saja pencipta langit dan bumi, tidak pernah berubah menjadi manusia. Pertanyaan saya, adakah kejahatan di atas muka bumi ini yang berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan seekor bayi yang lahir di dalam kandungan? Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu? Kejahatan apa itu? Kejahatan apa itu? adalah manusia yang menamai pencipta itu, ya kan? Menamai dengan manusia, sekelompok manusia yang menamai pencipta langit dan bumi dengan nama Yesus gitu. Bukan Yesus. Lalu siapa bang? Kita tadi kan aja santai, jangan emosi kali ya santai. Iya. Nama Yesus itu kan dikasih kepada manusia atau kepada Tuhan. Nama itu diberikan kepada nama manusia atau kepada Tuhan. Diberikan kepada manusia, sosok manusia. Lalu kenapa manusia ini kemudian diangkat derajatnya menjadi Tuhan? Kenapa bang? Adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada itu? Ada di dalam sosok itu. Ini yang saya pertanyakan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu? Menganggap bahwa dalam diri oknum yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu bang? Ada yang lebih jahat. Apa itu bang? Memberikan nama kepada Sang Pencipta. Lah, ini lebih parah lagi nih. Ini lebih parah kalau cuma nama. Allah itu kan di Kristen itu mengenal Tuhan apa itu sebenarnya aku adalah aku. Tidak ada nama di situ. Aku adalah aku ini. Oke. Aku adalah aku ini. Kalau itu kan yang kasih itu Allah melalui malaikat Jibril. Baik. Terus Anda mengatakan bahwa aku adalah aku. Nah sekarang pertanyaan saya, aku adalah aku ini wujudnya seperti apa bang? Tidak bisa kita tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya seperti apa bang? Itu kan iman Anda. Berarti nggak bisa juga kan sama kan? Nggak bisa karena sama-sama memang bukan makhluk. Nah kalau aku adalah aku jadi anak bayi bagaimana bang? Apa dalamnya aku adalah aku? Kalau Anda mengatakan saudara, nah sekarang para mana aku adalah aku kami sebut dengan yang maha kuasa dan lagi maha suci, daripada aku adalah aku menjadi bayi. Para mana itu bang? Bang, aku adalah aku yang mereka sebut Anihu. Ya, katanya Anihu, kata siapa? Teman kalian itu. Kami menyebutnya dengan Subhanahu wa ta'ala, menerima manusia
lagi maha tinggi. Lebih parah mana dengan aku adalah aku diimani menjadi bayi Bang. Begini, kalau saya punya apa video saya berikan nama wajar. Iya kan cuma sederhana nama kami menyebutnya maha suci maha tinggi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan itu? Tapi kami tidak mensifati dia seperti anak bayi, tertutup, ditolak, ditampar, diludahi, ditonjok, tidak. Kami tidak menuduh dia seperti itu. Kami hanya menyebutkan dia adalah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha bijaksana, dan yang hanya mengelarinya dengan sifat-sifat mulia. Kalau Anda bukan mengelarinya sifat mulia, saudara, Anda tidak menggelarinya dengan sebutan yang mulia. Anda mengatakan dia adalah makhluk terkutuk yang mati digantung di tiang salib. Betul? Betul Bang? Iya. Mana itu Bang? Memanggil Tuhan dengan sebutan maha suci dibandingkan Tuhan nusung ke bumi menjadi makhluk terkutuk. Para mana Bang? Para mana? Terdiam. Jadi saudara, pada kesimpulannya, makanya sebenarnya ini kita lihat dari pesan-pesan yang muncul dalam kitab tersebut. Yesus mengatakan, jangan kamu percaya jika kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Di waktu apa itu? Coba pertanyaannya dulu. Di Matius 24 nomor 23-24. Jadi apabila ada orang mengaku melihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Ya, karena Mesias itu karena Mesias di dalam bilik dan di padang gurun. Yang di dalam bilik dan di padang gurun itu kan batu bilik atau Ka'bah itu. Ka'bah itu bukan bilik, Bang. Yang disebut bilik itu tempat tinggal. Bang, bilik itu tempat tinggal. Penjara tempat Paulus itu menerima surat. Itu tempat tinggal atau bukan, Bang? Di mana? Di Hongkong. Ini kan seperti sebuah di situ bahasa Yunani-nya Bang, Temeong, Bang. Bahasa Yunani-nya Temeong, artinya apa Temeong itu dalam bahasa Yunani? Kamar rahasia, Bang. Penjara kamar rahasia enggak, Bang? Ya, kamar rahasia. Bagus. Siapa yang bertemu dengan Kristus di dalam kamar rahasia, Bang? Itu kan kamar rahasia itu. Oh, jadi yang di kamar rahasia itu bukan kamar rahasia. Semua orang bebas masuk ke situ, Bang, ya? Ya, bukan. Oh, jadi kamar penjara itu bukan kamar rahasia, itu kamar umum. Siapa pun bisa masuk ke sana sesuai pesanan gitu. Bayar 300.000 per malam gitu, Bang, ya? Lalu kalau bukan Paulus yang bertemu dengan Yesus, dengan Kristus di padang gurun, lalu siapa menunggu? Bang, begini kalau begini kan sesuatu ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk. Ya, coba Anda ceritakan orang masuk itu apa? Coba Anda bicarakan di mana Nabi Muhammad saja masuk. Tetapi sekarang Anda didirikan itu tidak boleh sembarang orang masuk. Sekarang Anda buktikan kapan Nabi Muhammad menerima wahyu ketemu Kristus di dalam Ka'bah. Coba kasih dalilnya, Bang. Di mana Nabi Muhammad bertemu Kristus di dalam Ka'bah? Dalil. Entah itu hadis,
Iblis, mencintai Paulus tidak ada bang. Itu kan di Al-Quran, tidak Al-Quran. Oh berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Nah, sekarang ada nggak Paulus menulis surat di dalam bilik rahasia yang berupa penjara, ada nggak bang? Itu bukan bilik rahasia. Lalu oke, kita tinggalkan bilik karena Anda masih malu mengakui. Kalau yang bertemu di padang gurun, Nabi Muhammad pernah nggak bertemu dengan Kristus di padang gurun, bang? Pernah nggak? Kalau pernah dalilnya mana dong? Tapi kalau Paulus ketemu dengan Kristus di padang gurun, ada nggak? Kalau begini. Iya, begini. Ada yang namanya jin Korin, ya kan? Oh, jin Korin. Apa jin Korin, bang? Jadi jin itu dia akan bersama-sama dengan manusia. Kalau waktu lahir saya nonton ceramahnya Ustaz Abdul Somad, ada jin yang bersama-sama dengan manusia waktu dia lahir sampai mati. Oh, Jin kalau iblis sama. Kalau iblis yang ada di dalam tubuh itu apa namanya? Saya sedikit saja saya kasih dulu. Apa itu? Kalau di dalam tubuh Paulus itu bicara sendiri ya bang ya. Udah mulai gila ya bang. Kalau yang ada di dalam tubuh Jin Korin itu yang ada waktu Yesus ya, kalau kamu tunduk sama saya akan kasih kamu segala sesuatu. Saya akan kasih ya. Mulai Anda mencari pelampung, tapi yang Anda pegang cuma abangku 2 Korintus 12 nomor 7. Saya sudah benar. Iya. 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus mengaku di dalam tubuhnya ada iblis. Itu siapa bang? Iblis itu apa yang di dalam tubuh Paulus itu ngapain bang? Bang. Iya, halo juga. Abang masih di Hongkong. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, bang? Siapa yang pernah mengaku bertemu Kristus di padang gurun, bang? Nanti saya bantu jawab Paulus gitu. Paulus. Nah, jadi yang bagian itu siapa sekarang? Yang diusir Yesus siapa? Yang diusir Yesus karena nama Yesus siapa bang? Bang, yang memanggil nama Yesus pakai nama Yesus, setan pakai nama Yesus, itu siapa bang? Itu aja dulu itu. Yang memanggil nama Yesus dalam mukjizat itu siapa bang? Itu nama siapa bang? Bang, jawab. Terus terang bang, jangan malu. Ini jadi malam lele ini, repot ini. Jangan sombong pada kebenaran bang. Iya. Oke, lanjut teman semua. Iya. Yang memanggil Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen bang? Kristen. Nah, kenapa Yesus asli tidak mengenal Kristen? Kalau begitu. Kalau kan Tadi sudah itu bang. Kalau pertanyaan saya kenapa Yesus tidak mengenal Kristen? begini, yang membuat kejahatan atas nama Yesus atau kita sebut sebagai Yesus Kristus atau Tuhan orang Kristen yang membuat kejahatan atas nama Allah. Nah, itu yang dibilang Yesus adalah sejarahnya
mengatakan bahwa dia lahir di kandang domba, terus umat Islam bilang tidak, dia lahir di bawah pengurus. Dia bilang Baru dalilnya bukan mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di bawah pohon kurma. Dia mengatakan barang siapa yang mengaku bertemu aku di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? di situ bukan maksudnya begitu. Oh, jadi maksudnya di pohon kurma di situ. Pohon kurma dibahas di situ, Bang. Enggak, padang gurun atau pohon kurma nih? Yang betul. Kan tadi maksudnya apa sejarahnya? Belum pada sejarah. Dalil, abang, dalil. Yesus berpesan kepada Bani Israel, apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Bang? Paulus atau Nabi Muhammad? Paulus kan ketemu Yesus di dekat kota, bukan di padang gurun. Dia menuju ke Damsik, Bang. Damsik itu, jalan menuju ke Damsik itu padang gurun. Bukan, tidak. Kenapa padang gurun ada belukar? Mati nih ya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Jalan ke Damsik itu adalah padang gurun. 1 Raja-Raja. Iya. Kita bicara Paulus. Paulus itu perjanjian baru. Itu iya, makanya saya katakan Damsik itu padang gurun. Masehi, tahun padang Masehi. gurun. Kalau Raja itu ribuan tahun sebelum Masehi, Bang. Bang, Damsik itu padang gurun. Tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, Paulus menuju ke Damsik, berarti padang gurun. Yesus berpesan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ya. Nah, siapa yang bertemu dengan Kristus ketika menuju ke Damsik, Bang? Padang gurun. Siapa, Bang? Paulus tak jawab. Nabi jawab. Atau dikerenin dikit, Bang, Mr. Paul gitu, Bang. Ya, betul. Atau Tante Paul. Terserahlah. Tapi kan bukan yang di padang gurun, yang dalam bilik. Ya, iya, kan? yang di padang gurun dulu. Jangan beratkan Anda, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus, Bang. Jangan bikin saya emosi, Bang. Saya udah nyantir loh ini. Saya paling emosi kalau ada orang bodoh yang bahlul, sombong, dan pembohong. Anda mau mengais-ngais ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus di dalam bilik, di padang gurun. Sedangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 9, nomor 3, Paulus menuju ke Damsyik, bertemu dengan Kristus. Begini Bang Zuma. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Berarti betul lah nubuat Petrus bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Berarti Kristen ini betul menggenapi angkatan jahat. Karena yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah bagi angkatan jahat. Begitu, Bang. Yang di padang gurun, yang di dalam bilik, jangan disebut Tuhan. Karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita.
Sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Sekarang Oke, sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Iya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Kabur. Oke, saya jawab. Aduh. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus." Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah sibilisis menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu Gumasa. Kau aja ngomong, lanjut terus. Bentar dulu Gumasa. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini ya. Kupikir orang gila itu enggak emosi. Emosi juga ternyata walaupun jadi satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Suara saya jelas nih. Jarjur Kristen ya, silakan Jarjur. Satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda Lele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak Bang. Oke. Perkenalkan, saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya. Soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu. Ngancam gimana Bang? Kok jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah. Giliran Anda yang ketabok ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. "Selamat siang Tante, perkenalkan nama saya Sari." Dihantam kepalanya pakai pentungan. "Jujur, namamu siapa?" "Sari Tante." Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. "Jujur, namamu siapa?" Dihantam sama anak muda. "Buk, Sari atau bukan? Ngaku nggak?" "Sari." Nah, lama-lama dihantam, ditampar, ketuak. "Nama lengkapmu siapa?" "Sari Puding." Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lo yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, dompla. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Fokus. Sangat profesional. Polisi kita, I love you polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya masuk saja kerjamu. Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca, Anak mana durhaka. ayatnya itu harus foto.
Itu yang harus kau tanya. Mana ayatnya? Yesus Mana ayatnya? satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. Iya, baca. Lucu ini. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya menjadi Tuhan atau pemimpin dan Kristus atau juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus kamu dapat informasi dari mana yang itu? diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Kristus ya. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Kenapa kok teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kau naik lagi Napi. Silakan Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau gemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. Udah jelas ya? Rasul 5:30 sampai 31. Coba biar mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa lanjut yang tadi ya. Oh, silakan Napi. Masih kuat. Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan. Tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Thank you. Tapi bukan di dalam bilik. Bukan di dalam bilik, Bang Zuma. Anda sudah mengakui. Bukan di dalam bilik. Tidak bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah mengakui kok. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah sekarang di dalam bilik ini apa? Maksudnya bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Zuma. Begini. Rumah hitam. Dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik. Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan. Jual obat bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar sel itu kamar pribadi atau bukan Bang? Bukan. Jadi itu kamar umum. Kamar umum itu kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke sana. Iya, itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah masuk di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia, dan suratnya diakuinya diterima dari Kristus. Tapi kan berarti dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun. Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsyik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia. Dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu. Dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Hira. Dalil. Dalil, silakan dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, karena Gua Hira itu di padang gurun.
Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda, Cak Ayu. Jangan gila permanen, jangan gila ngajak-ngajak gila Anda aja. Begini. Ya, Begini, apalagi di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran sepanjang masa nenek lu kiper di dalam kitab Musabar. Sebabnya Yesus bilang begini Bang Zuma. Tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. Satu. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun. 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja, itu bukan Yesus asli. Mantra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub, hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak begitu kalian kekal di neraka. Sayang lu, sayang. Halo Bang Zuma. Sayang kali. Begini Bang Zuma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh, jangankan bicara saja boleh. Ya, Fajar sebentar gantian Fajar ya. Nanti tunggu Pak Nafi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenannya. Jadi seperti jadi bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. Tentang Yesus, Yesus. Kalau tentang Yesus jangan Kristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kami Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. Begini, kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Zuma? Menurut orang yang diurapi, saudara. Orang yang diurapi, raja. Iya. Pemimpin. Iya, orang yang diurapi. Nggak usah kau tambah-tambah bingung nanti kamu. Tuhan.
Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama Nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis. Dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu penyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu.